Baik, kita masuk pada subtema besaran pokok ya, Gen. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang disepakati bersama. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut besaran pokok. Besaran pokok didefinisikan berdasarkan standar tertentu. Para ilmuwan menyederhanakan besaran-besaran pokok sesuai dengan lingkungan fisik makhluk hidup. Besaran pokok dibagi menjadi 7 jenis yang menggunakan satuan SI atau standar internasional yang dapat dilihat pada tabel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana besaran-besaran ini dan satuan internasionalnya. Pengukuran besaran pokok menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengukuran besaran pokok dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur yang masing-masing memiliki perbedaan tingkat ketelitiannya. Berikut ini akan dibahas masing-masing alat ukur yang digunakan untuk tiap besaran pokok, kecuali jumlah zat, karena jumlah zat tidak diukur secara langsung, tetapi melalui pengukuran massa. Besaran pokok yang pertama yaitu panjang. Pengukuran panjang bisa menjadi pengukuran yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Dalam IPA, panjang dinyatakan sebagai jarak antar dua titik. Panjang menggunakan satuan dasar meter dengan simbol huruf M. Alat yang paling sering ditemui untuk mengukur panjang suatu benda adalah mistar atau meteran untuk jarak yang lebih panjang. Namun, untuk mengukur panjang benda yang kecil atau tipis, diperlukan alat ukur yang tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Misalnya, ada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Dalam melakukan pengukuran, perhatikan posisi 0 alat ukur. Untuk pengukuran panjang, ujung awal benda berimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Selain itu, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam pembacaan pengukuran. Besaran pokok yang kedua yaitu massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam satuan internasional, massa diatur dalam satuan kilogram dengan simbol huruf kg. Mengukur massa sering disamakan dengan mengukur berat. Apakah benar demikian? Kebanyakan orang menanyakan mengenai berat badan, padahal yang ditanyakan adalah massa benda orang tersebut. Satuan massa dinyatakan dengan kilogram, sedangkan berat dinyatakan dengan newton. Berat badan yang biasa dinyatakan dengan 50 kg, 60 kg, dan lain-lain adalah merupakan hasil dari pengukuran massa. Massa suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan, yaitu gambarnya pada gambar 1, sedangkan berat diukur dengan neraca pegas, contohnya pada gambar 2. Neraca lengan dan neraca pegas termasuk jenis neraca mekanik. Sekarang banyak digunakan jenis neraca lain yang lebih praktis, yaitu neraca digital. Pada neraca digital, hasil pengukuran massa langsung dapat diketahui karena muncul dalam bentuk angka dan satuannya. Besaran pokok yang ketiga yaitu waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan standar internasional untuk waktu adalah detik atau second dengan disimbolkan huruf S. Waktu adalah besaran yang menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jam dinding dan jam tangan merupakan alat ukur waktu yang paling sering kita temui. Untuk mengukur waktu dengan ketelitian tinggi, diperlukan alat ukur yang baik, misalnya stopwatch. Untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Misalnya, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Contohnya dengan perbandingan berikut.
1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik atau sekon. Adapun untuk kejadian-kejadian yang cepat sekali dapat digunakan satuan milisekon dan mikrosekon. Baik sebagian besaran pokok yang keempat yaitu kuat arus. Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam rentang waktu tertentu. Satuan kuat arus listrik adalah ampere atau sering disimbolkan dalam huruf A. Arus listrik dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut amperemeter. Alat ini ada beberapa jenis, ada yang analog dan ada juga yang digital. Amperemeter analog terdiri dari beberapa bagian, yaitu terminal positif, terminal negatif, skala, dan batas ukur seperti yang terlihat pada gambar. Amperemeter harus dipasang secara seri dalam rangkaian untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Besaran pokok yang kelima yaitu suhu. Besaran suhu digunakan untuk mengukur panas dinginnya suatu benda. Sistem Satuan Internasional telah menetapkan Kelvin dengan simbol K sebagai satuan untuk besaran suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Penggunaan termometer sangatlah mudah. Kamu mungkin pernah mengukur suhu badan anak kecil atau melihat perawat mengukur suhu badan seseorang ketika di rumah sakit. Di bagian ujung termometer terdapat sensor yang sangat sensitif terhadap suhu. Untuk mengukur suhu, kamu cukup meletakkan atau menyentuhkan ujung termometer tersebut pada benda yang akan diukur suhunya, lalu membaca skala atau hasil pengukuran suhu tersebut. Baik sahabat Gen, besaran pokok yang keenam atau yang terakhir akan kita bahas yaitu intensitas cahaya. Besaran intensitas cahaya digunakan untuk mengukur terang atau tidaknya cahaya yang jatuh pada suatu benda. Kandela dengan simbol huruf CD adalah satuan yang digunakan untuk menentukan intensitas cahaya. Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya adalah luxmeter atau light meter. Baik, kita masuk pada subtema kedua ya Gen, yaitu besaran turunan. Besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok disebut besaran turunan. Besaran yang diukur selain 7 besaran pokok pada pembahasan sebelumnya, termasuk besaran turunan. Disebut besaran turunan karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokoknya. Misalnya, ruang kelasmu. Jika ruang kelasmu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian antara panjang dengan lebar. Perhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang. Dalam satuan internasional, panjang diukur dengan satuan meter. Luas dalam satuan internasional memiliki satuan meter kali meter atau meter persegi. Beberapa contoh besaran turunan serta satuan internasionalnya disajikan pada tabel berikut, yaitu ada luas, ada volume, ada massa jenis, ada kecepatan, kemudian percepatan, ada gaya, usaha dan energi, kemudian tekanan, daya, dan momentum. Selain besaran turunan yang disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa besaran turunan yang pengukurannya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan lain sebagainya. Berikut contoh pengukuran besaran turunan tersebut ya Gen. Besaran turunan pertama yang umum adalah luas. Luas merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang. Satuan dari luas sendiri adalah meter persegi. Cara menghitung luas permukaan suatu benda ditentukan oleh model bidang tersebut. Menghitung luas yang paling sederhana adalah menghitung luas persegi atau persegi panjang.
Luas persegi diperoleh dengan mengalihkan dua sisi dan untuk persegi panjang, luas diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Untuk bidang yang tidak beraturan, misalnya untuk menghitung luas dari daun, kita bisa melakukan perhitungan estimasi memperhatikan model daun apakah mendekati model jajar genjang atau layang-layang. Luas daun tersebut bisa dihitung dengan menggunakan rumus luas bidang tersebut. Ada cara lain yang juga bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan kertas grafik. Luas bisa ditentukan dengan menghitung banyaknya kotak yang disapu oleh daun, kemudian mengalihkan dengan luas tiap satuan kotak kecilnya. Besaran turunan kedua yang umum adalah volume. Volume atau biasa juga disebut kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Satuan dari volume adalah meter kubik. Volume pada umumnya dapat diperoleh dengan menggunakan rumus luas alas dikali dengan tinggi. Misalnya, untuk mencari volume balok, kamu dapat mengukur tinggi, panjang, dan lebar dari balok tersebut. Kemudian mengalihkan 3 hasil pengukuran tersebut. Atau kamu dapat mencari volume silinder dengan menghitung luas alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian mengalihkan dengan tinggi silinder tersebut. Menghitung volume zat cair dapat dilakukan dengan menggunakan gelas ukur. Pada gelas ukur terdapat skala yang menunjukkan besar volume zat cair yang diukur. Gelas ukur juga dapat digunakan untuk mengukur benda yang tidak beraturan, misalnya batu. Volume batu dapat ditentukan dengan memasukkan batu ke dalam gelas ukur yang berisi air. Pertambahan volume saat batu dimasukkan ke dalamnya adalah volume dari batu tersebut. Besaran turunan ketiga yang umum adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Secara sederhana, konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Contoh kasus umumnya adalah ketika kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, maka makin manis rasa larutan itu. Besaran konsentrasi larutan dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat terlarut dibagi dengan volume air atau zat pelarut. Berikutnya adalah rumus dari perhitungan konsentrasi larutan. Besaran turun keempat yang umum adalah laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan, kamu menanam sebuah jagung. Pada pengukuran awal, diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan yang tertera pada gambar.